udah lihat GPD Metro. Shalom. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa bukan? Ya dong. Sebentar, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan akan ku balas.
namamu. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Roh Kudus. Berkati leader dan pemain musik dan juga hambamu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan teman-teman? Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian. Kecaplah dan lihatlah. Tuhan baik, amin. Anugerahnya kekal bagi kita selamanya. Kita angkat pujian, sebab Tuhan baik. Dengan penuh puji
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, hanya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bertemu kembali di ibadah pemuda. Meskipun ini bukan satu ibadah yang biasa kita lakukan, tetapi saya percaya media apapun yang kita pakai, bagaimanapun cara kita beribadah, kita tetap bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, teman-teman pemuda yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini. Satu kesempatan yang baik buat saya boleh terus belajar menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saya baca sekali lagi buat kita semua. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Puji Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, apa yang barusan kita baca merupakan bagian dari satu peristiwa yang dialami oleh Samuel. Ya, kita tahu peristiwa ini, kita sama-sama tahu semenjak kita masih diajar di sekolah minggu tentang bagaimana Samuel mengalami panggilan Tuhan. Ya, Alkitab menceritakan kepada kita secara jelas bagaimana waktu itu Samuel sedang ada di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, dalam kesempatan itu, dalam waktu itu Tuhan memanggil Samuel. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya masih di perikop yang sama dikatakan Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel, itu kan? Nah, Samuel adalah seorang anak yang dibesarkan dan dididik untuk melayani di rumah Tuhan. Adapun yang menjadi pengajar dari Samuel ini adalah Imam Eli. Nah, ketika dia mendengar suara ini, dia pikir yang memanggil dia adalah Imam Eli. Oleh sebab itu dia bergegas, dia cepat-cepat menghampiri Imam Eli. Ketika dia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli berkata kepada Samuel, aku tidak memanggil engkau, pergilah kembali tidur. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga kalinya, ketika Samuel datang lagi kepada Imam Eli, Imam Eli akhirnya mulai menyadari bahwa mungkin yang memanggil dia adalah Tuhan. Imam Eli menyadari bahwa suara yang memanggil Samuel ini adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata kepada Samuel, Samuel, kembalilah tidur. Kalau nanti masih dipanggil, kamu langsung berkata kepadanya, ini aku Tuhan, berbicaralah. Ya, itu adalah peristiwa yang terjadi. Nah, ketika Samuel kembali ke rumah Allah, ke pelataran itu, ya dia mendengar lagi suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Seperti yang dikatakan oleh Imam Eli, ya, Samuel langsung merespon panggilan itu. Dia berkata, ini aku Tuhan, berbicaralah. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, selepas peristiwa itu, ketika kemudian Samuel meresponi panggilan Tuhan, Tuhan sampaikan kepada Samuel perihal apa yang akan terjadi, baik kepada keluarga Eli maupun kepada Samuel sendiri. Ya, itulah kemudian akhirnya setelah keesokan harinya, ya Imam Eli panggil Samuel. Dia berkata, apa yang disampaikan Tuhan kepadamu? Ya, Samuel terbuka kepada Imam Eli dan dia sampaikan semua tentang apa yang direncanakan Tuhan kepada Imam Eli dan keluarganya. Imam Eli kemudian merespon itu dengan berkata bahwa dia Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Nah, kemudian
Alkitab kemudian mencatat kepada kita di ayat 19 ini, setelah peristiwa dipanggilnya Samuel itu, Alkitab mencatatkan kepada kita di ayat 19 bahwa Samuel bertambah besar. Nah, dalam pertumbuhannya Samuel itu, dia disertai oleh Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam progres kehidupan Samuel. Ini yang pertama-tama saya mau sampaikan kepada anak-anak muda semua, bahwa hari-hari yang kita lalui dalam pertumbuhan kita, dalam perkembangan kita, baik secara fisik, secara sosial, secara hal-hal yang lainnya, ya, mari kita merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita tahu orang-orang yang disertai oleh Tuhan pasti mendapat jaminan bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka pasti akan berhasil. Amin. Ya, kita tahu banyak cerita ini dalam Alkitab. Ya, kalau kita mulai dari kitab Kejadian, ada Yusuf yang dalam masa mudanya penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Alkitab mencatat ketika Tuhan menyertai Yusuf, dia dipromosikan oleh Tuhan. Ya, dari seorang budak menjadi seorang kepala pelayan di rumah Potifar. Waktu dia pun akhirnya masuk penjara, ya, penyertaan Tuhan membuat dia menjadi pengawas di dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dipromosikan Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, kekuasaannya begitu besar karena penyertaan Tuhan. Ada Daud yang dari masa mudanya disertai oleh Tuhan, sehingga perjalanan kehidupannya meskipun sangat berat, tetapi dia boleh beroleh kemenangan daripada Tuhan. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa kita sebagai anak-anak muda perlu penyertaan Tuhan. Sama halnya seperti Samuel ini, Alkitab mencatat Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Ini yang saya rindukan dan yang saya percaya harus juga dirindukan oleh semua anak-anak muda. Bagaimana kita dalam kehidupan kita hari lepas hari kita mau terus merindukan penyertaan Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya akan menikmati kemenangan lepas kemenangan. Samuel jadi gambaran, Samuel jadi contoh bagi kita bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar dari Samuel ini bagaimana caranya biar penyertaan Tuhan itu, ya, terus ada dalam kehidupan kita. Bahkan bukan cuma penyertaan Tuhan. Kalau kita baca, ya, di ayat yang ke-26, di pasal yang kedua dari 1 Samuel ini, saya baca buat kita semua. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ada jaminan ketika kita disertai oleh Tuhan. Anak-anak muda, jangan meremehkan hal-hal seperti ini. Jangan merasa karena kita muda, kita punya semua kekuatan, kita punya semua, ya, hal-hal yang mendukung kita untuk mencapai kesuksesan. Tetapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Samuel waktu dia disertai oleh Tuhan. Ya, kita mencatat tadi saya baca di ayat 26, dia semakin disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, ya, saya mau mengajak kita belajar dari Samuel. Ya, apa yang dikerjakan oleh Samuel sehingga penyertaan Tuhan itu, sehingga hal-hal yang begitu baik yang dialami oleh Samuel itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Di ayat 19 tadi dikatakan begini, Samuel makin besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, penyertaan Tuhan tidak datang begitu saja. Penyertaan Tuhan nggak bisa kita terima tanpa kita berbuat sesuatu yang baik. Ya, apa itu perbuatan yang harus kita kerjakan? Karena semua mesti seimbang. Ya. Memang betul bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Memang betul bahwa Allah itu besar kasihnya kepada kita.
Tetapi kita harus ingat, kita punya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pun harus melakukan sesuatu. Ya, kita nggak bisa menjadi anak-anak yang teledor, anak-anak muda yang cuek, tidak bisa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berharap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yang membuat kita mempunyai jaminan masa depan, ada hal yang harus kita perbuat. Ya, dari Samuel kita belajar bagaimana kita mau menjaga firman itu. Ya, tidak kita biarkan firman itu menjadi gugur. Ya. Inilah yang terjadi kepada Samuel. Ketika dia dengar firman itu, dia tidak membiarkan firman itu menjadi gugur. Ya. Secara umum, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, arti dari firman yang tidak dibiarkan gugur itu, ya, artinya adalah bukan berarti bahwa setiap firman sama seperti benih yang ditabur itu, yang ketika dia jatuh ke tanah yang berbatu, ke jalan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang berbeda. Bahwa arti dari firman yang tidak gugur itu ada dua. Yang pertama adalah bahwa Samuel menjadi perpanjangan lidah Allah. Arti yang pertama dari firman yang tidak dibiarkan gugur adalah bagaimana Samuel menyampaikan firman yang dia terima kepada orang-orang Israel. Mulai dari Dan sampai Beersheba, kata Alkitab begitu. Ya. Firman yang kita terima, kita sampaikan lagi kepada orang banyak. Ya, ini lebih condong kepada hamba-hamba Tuhan. Ini lebih condong kepada yang melayani di mimbar Tuhan. Bagaimana firman yang diterima itu melalui perenungan-perenungan yang dikerjakan, firman yang diterima itu melalui pembacaan-pembacaan Alkitab, itu diteruskan kepada orang-orang yang memerlukan, diteruskan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Ia menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada umat-umatnya. Makanya saya katakan tadi, arti pertama dari firman yang tidak dibiarkan gugur itu adalah bagaimana Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Apa permasalahannya? Karena pada waktu itu dicatat dalam firman Tuhan di 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama, ya, saya baca untuk kita. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Dalam masa-masa di mana waktu itu firman Tuhan jarang untuk didengar. Firman Tuhan begitu sulit untuk sampai kepada umat-umat Tuhan. Samuel hadir di tengah-tengah bangsa itu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa itu tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, jangan berpikir bahwa kita masih muda, kita kemudian mengabaikan tugas yang satu ini. Di tengah-tengah situasi bangsa negara kita hari-hari ini, sebagai orang-orang percaya, mari kita jangan berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang kita dengar melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, ya, saudara sering mengikuti ibadah online, baik via Facebook, via YouTube. Mungkin saudara bukan cuma mengikuti ibadah di GPDI Metro, tapi saudara cari ibadah di tempat lain, ya, melalui media sosial. Saudara bisa dapatkan begitu banyak firman-firman Tuhan yang bisa menguatkan baik saudara, baik teman-teman saudara di lingkungan saudara. Ini adalah bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab kita, bagian dari kita yang membuat firman tidak menjadi gugur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebenarnya ayat ini adalah sesuatu yang saya dapat waktu saya merenungkan firman Tuhan. Ya, saya teringat kepada ayat ini tentang bagaimana Tuhan berbicara
kepada Samuel dan dia meneruskan firman itu kepada orang-orang yang memerlukan. Dan bagaimana orang-orang itu boleh dikuatkan karena firman yang didengar. Saya percaya setiap kali kita mau menyampaikan firman Tuhan, ya, bukan berarti kita harus berkhotbah, ya. Kita bisa sampaikan firman Tuhan dengan cara-cara share di WA, ya, share di media sosial yang kita punya. Saya bangga ada anak-anak muda yang melakukan gerakan berdoa bagi bangsa, ya, anak-anak muda yang menyampaikan pujian, ya, cover lagu rohani, semuanya berguna, ya, bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk orang-orang lain, supaya ketika saudara dikuatkan, yang lain pun boleh menjadi kuat. Itu adalah yang pertama dari bagaimana kita dapat menikmati penyertaan Tuhan. Ketika firman tidak dibiarkan gugur, artinya kita memperpanjangkan lidah Allah. Kita sampaikan apa yang perlu, bagian dari firman Tuhan, untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada anak muda, ya, orang tuanya belum 100% percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka mengaku Kristen tapi jarang beribadah. Melalui hidupmu, apa yang kamu perkatakan, mungkin kepada orang tuamu, tata bahasa yang kamu pakai, ya, boleh menjadi sesuatu yang memberkati mereka. Dan berdoalah supaya Tuhan bisa jamah kehidupan mereka. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang firman yang disampaikan oleh anak muda, ya, kita teringat kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, bagaimana Paulus sampaikan pesan itu kepada Timotius supaya dia menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan salah satunya. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Paulus menasihatkan dia, oleh sebab itu sementara itu bertekunlah dalam pembacaan kitab suci. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya banyak, ya, firman yang bisa menguatkan kita. Kita punya banyak firman yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, untuk mereka boleh menikmati juga, ya, penyertaan Tuhan. Untuk mereka boleh juga menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, arti yang kedua, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, tentang firman yang tidak dibiarkan gugur adalah bagaimana ternyata firman itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, firman itu waktu kita terima, kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, arti dari firman yang tidak dibiarkan gugur adalah bagaimana kita mengerjakan firman dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah peristiwa yang kita sebut mungkin, atau yang kami pelajari, di mana logos menjadi rema. Ya, logos adalah kata benda dari firman, pengetahuan, ya, perkataan, di mana perkataan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang sering kita panjatkan dalam doa-doa kita, biarlah firman-Mu menjadi rema. Ya, logos jadi rema dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita kerjakan firman itu dalam kehidupan kita. Ini sama seperti nasihat Musa kepada bangsa Israel. Ya, Musa berkata, ketika hari ini kamu dengar firman Tuhan, maka lakukanlah itu. Hari ini melalui ibadah kita dengar firman Tuhan, maka mari kita lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau kata Yesus, pikul laku yang kupasang, sebab yang kupasang itu ringan. Ya, sebenarnya kalau kita mau menundukkan diri kita di bawah firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang sulit untuk kita kerjakan. Ya, ketika kita mengerjakan firman dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Ini yang saya percaya. Ya, firman itu tidak akan menjadi sesuatu yang membuat kita malu. Ketika kita mengerjakan firman, justru kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, ya, di sana dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang bisa dibaca oleh semua orang, karena kita ditulis bukan dengan tinta. Kata
kata Paulus, tapi oleh Roh yang menghidupkan kita. Firman itulah Roh yang menghidupkan kita. Oleh sebab itu ketika kita mengerjakan firman Tuhan, yang ada sesuatu yang keluar dari kehidupan kita, yang menghidupkan kita, dan orang-orang di sekitar kita dapat melihat itu, dan mereka boleh diberkati oleh setiap kehadiran kita, setiap perkataan kita, setiap tindakan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Anak-anak muda, waktu dan kesempatan yang kita punya hari-hari ini, di tengah situasi di mana banyak orang mungkin sudah mulai merasa jenuh ya untuk berada terus di rumah, atau mungkin ada yang merasakan hal-hal yang semakin berat karena COVID-19 ini. Tapi kita percaya ya, waktu penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, karena kita mau sampaikan firman Tuhan, karena kita mau hidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita jadi berkat dan penyertaan Tuhan turun atas kehidupan kita. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya ketika kita mengerjakan firman ini, ya nyata kehidupan kita, orang menjadi tahu tentang identitas kita. Ya, kenapa saya berkata seperti itu? Waktu kita waktu kita mengerjakan firman Tuhan, waktu kita sampaikan firman Tuhan, yang orang-orang tahu identitas kita. Karena itulah yang disebutkan oleh Alkitab. Ya, dalam ayat yang ke-20 dari 1 Samuel pasal yang ketiga itu dikatakan di sana, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ketika Samuel yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan, dia mengerjakan setiap firman itu. Ya, dia tidak membiarkan firman itu gugur. Ayat 20 dikatakan, maka tahulah semua orang Israel mulai dari Dan sampai Beersheba bahwa Samuel adalah Nabi Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjaga firman itu dalam hati kita, ketika kita keluarkan firman itu dalam mulut kita, ketika kita kerjakan firman itu dalam kehidupan kita, orang-orang akan tahu, orang-orang akan sadar tentang siapa kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Samuel melakukan itu dan orang Israel tahu tentang identitasnya sebagai Nabi Tuhan. Kita pun percaya ketika kita mau tunduk dalam penyertaan Tuhan, dan firman yang kita biarkan itu jadi dalam hati kita, menjadikan kita orang-orang yang punya identitas, anak-anak muda yang nyata bahwa dia betul orang percaya. Wah, ternyata anak-anak muda GPDI Metro adalah anak-anak muda yang tekun dalam mengiring Tuhan. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya kita mendapat jaminan tentang masa depan kita. Samuel ketika firman itu ada dalam hatinya, dia bertumbuh dan semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Contoh-contoh tadi yang saya sudah sebutkan, Yusuf pun demikian. Penyertaan Tuhan membuat dia menikmati kehidupan yang berkemenangan. Daud pun demikian. Setiap pertempuran yang dia hadapi membawa dia kepada kemenangan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir renungan firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, ya, saya mau mengajak kita semua untuk tunduk di bawah firman. Yang satu ayat yang boleh kita baca menjadi satu peneguhan buat kita semua. Kita buka dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini adalah satu pernyataan Ayub tentang bagaimana dia belajar mengenal Tuhan. Ya, dia tahu bahwa setiap firman yang disampaikan Tuhan harus dikerjakan, dan firman itu ditaruhnya di dalam sanubarinya. Oleh sebab itu kita mengenal Ayub
dikatakan dalam Alkitab sebagai seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Anak-anak muda, dalam masa muda kita, dengan segenap kekuatan kita, mari kita terus mencari Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan, sehingga oleh karena kita mengerjakan setiap firman dan kita sampaikan firman itu, kita boleh menikmati penyertaan Tuhan. Penyertaan yang membawa kita kepada jaminan masa depan yang cemerlang. Penyertaan yang membawa kita untuk menang di setiap pertempuran yang kita hadapi, untuk menang di setiap pergumulan yang kita alami. Saya tidak tahu pergumulan saudara dan saya, ya, berbeda-beda. Saudara mungkin punya pergumulan tentang satu hal, saya punya pergumulan yang lain. Tetapi satu yang pasti, ketika Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya, ada jaminan bahwa setiap hal yang kita lewati bersama dengan Tuhan membawa kita untuk menikmati kemenangan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebab itu hari-hari ini saya mau terus mengajak kita untuk kita boleh tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada penyertaan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan kekuatan kita yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bukan apa yang kita miliki yang dapat memberikan kita jaminan tentang sesuatu yang baik di masa depan. Hanya dengan penyertaan Tuhan kita bisa menikmati semuanya. Dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan berkelimpahan, ataupun dalam keadaan mungkin kekurangan, penyertaan Tuhan memampukan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ini firman Tuhan singkat bagi kita saat malam hari ini, tapi kita percaya firman itulah kekuatan kita. Paulus berkata dalam Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kami permuliakan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman yang sudah kami dengar hari ini memampukan kami untuk mengerjakannya. Biar Roh Kudus-Mu pimpin kami semua. Tuhan, kami mau dalam hari-hari kami ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mampukanlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman yang kami dengar, untuk melakukan firman yang kami dengar. Karena kami percaya, kami tahu, dan kami meyakini dengan pasti bahwa kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kami. Biar kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah-tengah situasi bangsa kami yang dalam keadaan seperti sekarang ini, kami percaya kehidupan kami terus dibedakan oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat oleh karena keberadaan kami. Terpujilah Kau Bapa yang baik. Berkatilah semua anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Bahkan Tuhan, Engkau yang menolong setiap pergumulan-pergumulan kami. Bawa kami menikmati kemenangan-Mu, karena kami percaya penyertaan-Mu memampukan kami untuk kuat, dan kami bertahan sampai kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, kami sudah beribadah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.